IHSG tengah mengalami tren kenaikan pada pekan lalu. Salah satu sebabnya adalah adanya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Bagaimana dengan pekan ini? Strategi apa yang harus dilakukan investor? Apa yang dinantikan investor dari pemerintahan baru? Berikut wawancara kontan dengan Farrell Nathanael, Equity Analyst Research OCBC Sekuritas. Saat ini IHSG kita lihat trennya sedang naik ya, sedang bagus. Kemudian untuk faktor apa mungkin yang bisa mendukung IHSG menguat seperti ini adalah adanya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Ini tidak lepas dari adanya ekspektasi penurunan suku bunga dari The Fed, yang dimana kalau The Fed potong suku bunga, itu biasanya aliran dana itu beralih ke aset yang lebih beresiko tinggi gitu ya. Salah satunya ya pasar emerging market, ya, dimana itu salah satunya adalah pasar Indonesia. Kalau kita lihat juga dari bulan Juli sampai Agustus kemarin juga itu sudah tercatat 2 kali inflow secara berturut-turut di bagian stok dan juga bond market Indonesia gitu. Sebetulnya kalau yang signifikan ya yang tadi sudah saya beritahukan itu dari pemotongan suku bunga The Fed, dan sisi lainnya mungkin data-data pendukung seperti data ekonomi yang ada di Amerika. Seperti itu. Mungkin kalau untuk jangka pendek ya, kita bisa lihat di sektor-sektor perbankan. Di situ kita bisa lihat di mana dengan adanya isu penurunan suku bunga ini akan mereduce dia punya biaya dana, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan kemungkinan besar akan mencatatkan profit yang bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, di sisi lain mungkin kita juga bisa lihat di multi holding sektor itu mungkin ada perusahaan Astra. Di situ juga kita tahu untuk dari segi otomotifnya dengan adanya penurunan suku bunga, artinya daya beli masyarakat diperkirakan akan bisa membaik, dan juga kalau kita lihat dari financial service-nya Astra juga kemungkinan besar akan mengalami penurunan cost of fund juga. Kalau untuk pekan depan mungkin dari cadangan devisa negara mungkin ya. Cuman kalau kita lihat itu kita rasa cadangan devisa negara Indonesia juga masih cukup baik gitu. Nah, mungkin kalau untuk jangka menengah atau jangka pendek gitu, atau mungkin untuk jangka panjang juga bisa, mungkin ada beberapa ya, dimana pertama di saham perbankan. Kalau kita tahu ada beberapa bank KBMI 4 itu cukup baik. Mungkin saya bisa mention yang saat ini harganya masih bisa secara valuasi masih cukup menarik adalah saham BRI ya. Di situ kita bisa lihat. Kemudian untuk otomotif kita bisa lihat Astra. Untuk resiko di pasar saham ya? Iya. Oke, untuk resiko pasar saham mungkin kita bisa melakukan diversifikasi ya. Untuk beberapa sektor, sehingga kalau kita tahu semua misalnya di dalam satu sektor, kalau itu ada yang negatif bakal kena semua gitu kan. Itu sebabnya kita memerlukan diversifikasi gitu. Kalau kita lihat untuk minggu depan masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat berdasarkan sampai dengan kemarin IHSG asing itu sudah mencatatkan net buy sebesar kurang lebih 27 triliun gitu ya. Jadi kita lihat tren ini akan terus meningkat untuk kedepannya, dan juga kita lihat aliran dana asing akan semakin besar ya harapannya masuk ke Indonesia, apalagi khususnya untuk pasar keuangan, khususnya untuk saham. Oh, mungkin untuk waktu dekat ya, kalau kita lihat yang untuk dalam negeri mungkin yang diperhatikan adalah menteri yang akan mengisi di posisi Menteri Keuangan dan juga BUMN untuk di pemerintahan yang baru nanti dilantik pada bulan Oktober. Oke, kalau untuk strateginya mungkin
pelaku pasar bisa mencermati data-data ekonomi yang akan rilis seperti apa. Terus kalau kita lihat juga suku bunga The Fed akan turun, ya itu juga diikuti oleh suku bunga Indonesia juga. Kalau kita lihat di kuartal 4 ini menurut kami Bank Indonesia juga berpotensi untuk ikut menurunkan suku bunganya gitu ya. Kalau kita lihat rupiah juga sudah mulai stabil, inflasi juga stabil, sehingga ini memberikan ruang yang lebih untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya di kuartal 4 gitu ya. Sehingga kalau itu turun bagi investor itu bisa dimanfaatkan peluangnya untuk membeli beberapa saham. Mungkin kalau kita lihat dari view kita ada di sekitar 8.000 untuk IHSG. Kalau kita lihat pertama tadi dari aliran dana asing, kalau kita lihat, terus kemudian adanya perbaikan dari beberapa sektor yang pendapatannya kita perkirakan akan naik, dan juga kalau kita lihat dengan adanya pemotongan suku bunga itu artinya dana-dana akan menjadi murah, sehingga banyak perusahaan yang akan melakukan ekspansi, sehingga ketika ekspansi itu terjadi kemungkinan besar keuntungan dari perusahaan itu akan meningkat.